Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi. Bagaimana masakan tadi yang kalian rasakan di NBG? Enak atau tidak? Saya kalian tidak lesu, tidak lemah. Kali ini Pak Guru akan membawakan materi bimbingan dan konseling. Ini kurikulum terbaru dari Kemendikbud 7 jurus. Kita ambil bangun kolaborasi jurus 6 ya. Ini saya sudah katakan dengan teman-teman, kita kolaborasi. Apa saja kolaborasinya? Kita belajar bersama. Kemudian kita tidak perlu menanyakan hal-hal yang bukan kolaborasi di tempat ini ya. Paham semua? Paham. Kemudian hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Bisa. Langsung kita ke materi. Siapa yang bisa menjelaskan kolaborasi? Ada bisa anak-anak? Ya, oh iya. Kolaborasi adalah kerjasama antar tim atau antar teman. Antar teman. Tepuk tangan semua. Coba. Kamu mestinya tadi kolaborasi adalah kerjasama antar teman, antar tim untuk mencapai tujuan yang bagus. Coba berikan contohnya. Satu kolaborasi. Siapa bisa memberikan contohnya? Ayo. Siapa? Oke, coba contohnya. Tentang kehidupan dalam pramuka. Ya, seperti bagaimana itu? Umpamanya di waktu berkemah. Kerjasama antar tim, Ya. antar regu satu sama lain. Oke, tepuk tangan semua. Itulah manfaatnya kita kerjasama. Adakah orang yang hidup individu sendiri-sendiri ada? Tidak. Baju, celana yang saya pakai ini orang lain yang kerjakan. Kalian juga memakai seragam pakaian orang lain yang kerjakan. Ya. Kita tidak kenal. Itulah pentingnya kerjasama. Ronaldo, tahu Ronaldo? Pencetak gol. Ya. Tapi kalau dia sendiri apakah mampu? Tidak. Untuk itu, mari kita simak video yang saya akan putarkan. Ya, kita perhatikan ya. Kerjasama yang baik. Suatu kelompok besar. Bersama tim kita ada tim. Ada berapa? Tapi kesulitan.
di Pingwing tadi itu, kenapa dia selamat dari rekaman kami? Sama-sama memang bekerja sama. Satu sisi sehingga terdeteksi daerah yang bisa celah untuk ilmu akademik. Betul. Tepuk tangan. Jawaban yang benar. Kemudian gerombolan semut. Apa maksud dari cerita itu? Siapa yang bisa jelaskan? Silakan. Kenapa itu semut? Pekerjaan yang berat bisa jadi ringan untuk membunuh musuhnya atau melumpuhkan musuhnya. Gajah ya? Iya. Iya, coba. Bagaimana gajah itu? Kalau gajah sendiri, gampang dia tersedot. Tapi dia berkelompok, sehingga hidung gajah itu tersumbat. Ya, begitu. Siapa yang bisa jelaskan? Ayo, ayo cerita-cerita. Jangan cuma di luar cerita. Oke? Ya. Jadi kita kembali ke materi awal. Saya tanya dulu. Saya tanya kembali ya. Ketika kalian diberi satu kelompok kerja, satu orang yang tidak bekerja, apa kalian senang melihat? Apa yang bisa diberikan pemahaman yang tidak bekerja itu? Coba, siapa yang bisa jawab? Umpama ada PR malam-malam disuruh kerja, tetapi sudah berjanji di sekolah 6 orang ini kita ke rumahnya si Wati. Tetapi sampai di rumah Wati sudah jam sekian, yang datang cuma 3 orang. Bagaimana perasaan? Coba bisa diungkapkan. Ayo bicara. Ya, oke. Siapa yang bisa? Apakah begini jawabannya? Saya sangat kecewa sekali. Kamu bicara. Saya bilang tadi bisa bicara, ternyata hampir semua. Katanya ada mulut yang bisa bicara. Ya, ayo siapa? Bisa jalankan satu orang. Jadi nanti apabila Bapak Ibu guru mata pelajaran membuatkan kelompok belajar, harus aktif. Apa penyebabnya kalau ada? Apa tanggapan kalian kalau ada di kelompok kalian yang tidak kompak, yang tidak serius menjaga tim? Coba, siapa yang bisa jelaskan? Coba Arif bisa jelaskan. Pernahkah kamu dikecewakan dengan kelompok? Ya, pernah. Seperti bagaimana? Oh iya. Oh iya, silakan. Tanggapan saya kurang terlaksana dengan baik. Tanggapan saya kurang terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang bisa beri tanggapan? Coba. Saya guru. Ya, oke, silakan. Menurut pendapat saya, jikalau ada anggota kelompok dari kelompok saya yang tidak ikut mengerjakan suatu tugas, saya akan merasa terbebani dan sangat kecewa karena tujuan kelompok itu dibuat untuk memudahkan kita. Iya, tepuk tangan semua. Apa gunanya kelompok itu dibuat? Untuk memudahkan suatu pekerjaan atau tugas. Itu saja sebenarnya. Itulah namanya kolaborasi. Paham? Oke, kita putarkan video. Namun sebelum kita memutarkan video,
kita ice breaking dulu. Karena ini sudah memang sudah sangat siang. Pengaruh makanan MBD tadi mungkin bikin ngantuk, bisa ya bikin semangat ya. Oke, mulai. Bangun, 1, 2, 3. Kerjasama yang baik itu bagaimana? Saya perlihatkan video kelompok kerja yang mendorong gerobak. Gerobak ini kan adalah pekerjaan. Katakan beban yang diberikan guru mata pelajaran PR. Ya. Kalau bisa buka catatan dulu. Buka, karena ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya. 2 gerobak tadi ya. 2 gerobak. Coba siapa yang mau jelaskan? 2 gerobak tadi. Tim yang paling solid dengan tim yang tidak aktif. Coba. Tulis yang bisa kamu ceritakan sukses atau tidak. Kemudian tim yang kedua, apakah mereka sangat kompak, tidak ada saling menegur, tidak ada saling mengharapkan, ya tulis begitu. Atau pendapat lain gimana? Implementasikan tulisan kalian per kelompok. 1 orang saja yang baca, sehingga bimbingan BK ini berjalan yang kita harapkan. Oke, ada yang sudah tanggapannya tentang kolaborasi yang berubah? Kelompok dari kelompok siapa? Apakah bisa bertanya? Bisa, oke. Bagaimana tanggapan gerobak pertama? Gerobak pertama menunjukkan ketimpangan atau ketidakseimbangan antara kerjasama dalam kelompok, membuat pekerjaan yang harusnya mudah menjadi susah selesai. Oh, iya. Atau lama. Betul. Karena ada yang tidak aktif ya. Beberapa orang yang tidak aktif.
Kalau bukan 3, 4 aja. Oke. Ada yang lanjutkan ke gerobak kedua? Oh siapa? Nah, di gerobak kedua. Apa alasan kalian? Begitu kayaknya agak sukses mereka. Gerobak kedua membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat karena adanya kerjasama yang baik. Oke. Sepertinya gerobak yang kedua bisa ya. Karena kerjasama yang baik, tidak saling mengharapkan. Ya, kalau kita lihat di gerobak pertama, malahan ada yang duduk-duduk tidak bekerja. Ada keinginan di kelompok. Iya, dia duduk-duduk. Kemudian ada lagi datang bantuan, tetapi dia menjadi beban karena dia main di bank. Itu sih, ceritakan sebenarnya begitu. Iya, kemudian kelompok Yusuf. Saya tanyakan, gerobak, kenapa gerobak kedua bisa sukses? Gerobak kedua semua kerjasama dengan baik dan perjalanan menjadi lancar. Karena semuanya bekerja sama dengan baik, sehingga perjalanan itu tidak terhambat karena semuanya itu bekerja pada posisinya masing-masing. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Tanggapan dari kelompoknya Yusuf bahwa kenapa dia berhasil itu yang kelompok kedua? Karena tidak ada yang saling mengharapkan. Semua tim di kelompok itu bekerja. Ya. Sehingga gerobak yang tanjakannya naik dengan mudah. Oke, saya tanya lagi di kelompoknya Randy Pamungkas. Randy Ismail. Bagaimana tanggapan tadi mengenai dua kelompok gerobak? Belum. Menurut saya gerobak dua sudah bekerja sama dengan baik karena semua orang telah bekerja sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terus yang gerobak kedua? Oh iya, gerobak kedua tadi ya? Ya. Oke, tepuk tangan semua. Sebelumnya itu kita berdiri lagi satu kali, berdiri semua. Kita breathing karena makin semangat, supaya makin semangat. Oke. Kelompok Putri siap? Putra siap? Siap. Jadi terakhir sebentar semua mengangkat tangannya. Oke. 1, 2, 3. Bangun. Pertemuan kita ini sangat singkat ya. Tapi saya sudah memberikan ilmu bimbingan konseling tentang 7 jurus. Hanya yang kita bicarakan jurus ke-6. Apa lagi? Kolaborasi. Jadi kita sebagai siswa di sekolah ini, siswa-siswi di sekolah ini jangan kita lupakan kolaborasi. Artinya itu kerjasama yang baik. Suatu tim yang solid dan kompak menghasilkan prestasi yang hebat dan baik. Oke. Jadi kesimpulannya, jangan tinggalkan tim, jangan abaikan kelompok. Ya. Jangan membuat kegaduhan di kelompok. So? Kompak. Oke. Jadi itu kesimpulannya, mari kita bangun semangat kolaborasi. Dan saya harapkan sebelum penutupan kita akan senam semuanya. Berdiri semua, kalau perlu keluar. Dengan sinyal 7 jurus. Ini ada waktu saya di sana.
Tujuh terus. Potensi, emosi, esensi, semangat, jaga konsistensi, kolaborasi, menata situasi. Ayo dengan mulainya. Potensi, emosi, iya, Oke, kita sudah dengar tadi senam dengan lagu jingle 7 jurus BK yang dulu kita diajarkan yang kurikulum merdeka diajarkan 7 jurus. Jadi di sekolah kita nantinya kolaborasi ya, yang kita akan kolaborasi kerjasama. Apakah itu di bidang sini, di bidang olahraga, kita kerjasama di bidang itu. Sehingga sekolah kita bisa kenal di luar, karena baru-baru ini kita coba mungkin karena yang tidak dikirim ya, yang sekarang ada bisa jadi pembina ya? Itu semua karena tidaklah terjalin kerjasama. Untuk itu yang saya harapkan di setiap pertemuan di kelas pembelajaran selalu kolaborasi, entah dengan guru mata pelajaran, dengan para kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Tetap kita kerjasama. Mungkin itu demikian saya ucapkan. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.